Ada pintu surga yang namanya Royal. Ini tidak bisa dimasuki kecuali hanya oleh orang-orang yang berpuasa. Nanti orang-orang yang berpuasa ini ada kesempatan, ada akses untuk masuk surga yang akan menjadi tempat yang diharapkan oleh semua orang yang ingin menikmati kenikmatan yang abadi, yaitu surga. Wawa utawi asoi iku mau kudun iku dijanjilake diriko ilahi kelawan ketemu Allah. Orang yang berpuasa itu dijanjikan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala fi jannati taubihi ing dalem balas posone asoi. Ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kita sekalian. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan janji bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan atas puasa. Kalau kita melihat daerah kita termasuk daerah santri, mungkin yang puasa dengan yang tidak, ini masih banyak yang berpuasa. Jarang kita jumpai orang-orang yang merokok di jalan. Jarang kita jumpai orang-orang makan sembarang tempat. Mungkin andaikan dia tidak puasa, masih buntot-buntot, masih malu-malu. Itu karena daerah kita ini adalah termasuk daerah mayoritas Muslim dan termasuk daerah yang santri. Sedangkan andaikan kita di luar sana, orang merokok biasa, tidak malu lagi bahwa ini bulan Ramadan harus stop rokoknya. Orang makan, orang minum dengan jalan biasa karena tidak merasa dirinya itu terpanggil dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka menganggap bahwa bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Makan siang biasa, minum rokok biasa. Tetapi bagi orang yang beriman, tentu ini adalah kesempatan emas bagi kita sekalian untuk menjalankan ibadah puasa. Karena memang keistimewaan orang yang berpuasa sungguh besar, yaitu diberi sebuah pintu yang hanya pintu itu dimasuki oleh orang yang berpuasa saja. Dan orang yang berpuasa itu dijanjikan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li shaimi barakatani barakatun inda iqalihi wa barakatun inda liqa'i rabbi. Li shaimi dalam kedua wong kang poso barakatani utawi kegunaan loro. Kanjeng Nabi mendikau bahwa orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa, yaitu barakatun indah ini, yaitu pertama kegunaan nalikane indah ini enggal nalikane bukane sohib. Yang pertama, kebutuhan tersebut atau kebahagiaan tersebut itu ketika menikmati berbuka puasa, baik yang berupa hari-hari
berjumpa dengan suara sirine. Kalau sudah ada suaranya sirine ini, kemudian semuanya membaca doa berbuka puasa, itu rasanya sungguh menyenangkan. Atau berbuka yang sifatnya sebagai penutup puasa, yaitu hari raya Idul Fitri. Orang yang mengadakan hari raya Idul Fitri akan merasa senang apabila orang-orangnya itu adalah berpuasa. Rasanya alhamdulillah, alhamdulillah, telah sebulan lamanya kita berhasil menahan nafsu kita, kuat untuk memegang, untuk menahan keinginan nafsu yang kalau terus-meneruskan nafsu itu akan selalu mengarahkan kita ke perbuatan maksiat. Kalau nafsu itu terus-menerus dibiarkan, maka nafsu itu terus-menerus untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Berhubung dengan berpuasa, maka nafsu ini tertahan sehingga tidak lagi menjalankan perkara yang munkar. Maka kita gairahkan dari raya Idul Fitri, itu rasanya bahagia yang luar biasa. Berbeda dengan kalau yang hari raya Idul Fitri itu orang yang tidak pernah berpuasa, yo foto-foto nganduni bahagianya, nanggoto yo melu mangan, nanggoto yo melu kunjung silaturahim kemana-mana, tetapi karena tidak pernah puasa di bulan Ramadan, maka ketika merayakan hari raya Idul Fitri itu akan terasa hambar, akan terasa hambar. Itu ayo nyadang anyar, itu ayo seneng, tapi kebahagiaan itu tidak bisa dijumpai kecuali kebahagiaan yang hakiki itu dijumpai oleh orang-orang yang berpuasa. Senang sebulan lamanya mengerjakan puasa, maka begitu berjumpa dengan hari raya Idul Fitri akan terasa senang. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga bisa sebulan lamanya kita berpuasa. Alhamdulillah yang masih memberikan kesempatan tahun ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Benar-benar kami gunakan sebenar-benarnya. Siapa tahu nanti bulan Ramadan yang akan datang tidak berjumpa, maka bulan Ramadan ini benar-benar diisinya dengan penuh kegiatan-kegiatan yang baik seperti tarawih, tahajud, sholat ilmi, i'tikaf, sholawat dan lain sebagainya. Maka benar-benar dimaksimalkan sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan ini akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Farhatun indah itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa farhatun walibunan indah itu indah nalikani ketemu pengelari asoli, yaitu ketika di akhirat nanti orang yang berpuasa ini akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan puncaknya kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan di surga itu adalah mala ainun rohat, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan yang tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Apapun kenikmatan yang ada di dunia ini nanti akan jauh lebih nikmat kenikmatan yang ada di akhirat. Minuman yang lezat, makanan yang enak-enak, ataupun kenikmatan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan nikmat yang ada di surga, terutama nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sungguh luar biasa. Maka bagi kita sekalian tentu akan mengharapkan dengan adanya puasa ini mendapatkan hasil yang maksimal. Maka perlu bagi kita sekalian untuk benar-benar menjalankan etika atau adab yang kemarin telah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Salim
puasanya sisa menurut agama, tetapi tidak bernilai apa-apa. Karena apa? Karena hal yang membatalkan pahala puasa itu terjadi. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, masih hadis yang mengenai tentang keutamaan puasa, yaitu warwalan riwayatake sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu yasquni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala andika sapa kanjeng Nabi ida dakhala ila al-akhirah ismati apa syahrul Ramadan bulan Ramadan utikas mawat dibuka apa abwabul jannati kira-kira lawan swarga. Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu surga itu dibuka. Kesempatan kebaikan menjalankan hal-hal yang positif itu dibuka, ada kesempatannya, dan juga pahalanya dilipat gandakan, tidak sama dengan halnya selain di bulan Ramadan. Pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan berkumpul di dalamnya. Wa kulli waslan ditutup dikancing Allah wa kulli nari kira-kira pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mudah untuk mencari kebenaran daripada keburukan. Kita mudah untuk beramal baik daripada untuk menjalankan hal yang negatif. Wasufikat lagi digondoh wasyayati setan kita menikahi Gusti Allah. Setan itu sinten? Nggih menika nafsune awake dhewe iki ketika ditahan, maka setan ini tidak berkutik. Karena setan itu sekali lagi akan menguasai manusia jika nafsunya itu dibiarkan, dan nafsu manusia akan menjadi kuat apabila keinginannya nafsu itu dituruti. Keinginan nafsu itu dituruti yaitu melalui mulut dan melalui wajib, yaitu ketika nafsu itu ingin apa dituruti, maka nafsu itu semakin menguasai kita. Nafsu semakin menguasai kepada kita. Dan setan ini akan terasa lemah jika jalannya itu sudah ditutup. Seperti halnya kita ketika puasa, melakukan aktivitas itu kok enggak. Babe nopo, bawane iki lemes moro, tidak jalan-jalan males. Karena nopo iki tenaga yang untuk berjalan-jalan itu tidak ada, maka setan itu tidak leluasa untuk menggoda manusia. Jalannya setan menggoda manusia itu lewat jalannya darah kita. Setan memasuki atau menguasai manusia itu melalui jalan darah manusia. Ketika jalan darah itu dipersempit dengan cara dibuat lapar, dibuat haus, maka setan itu tidak leluasa. Setan itu akhirnya menjadi terbelenggu. Wasubidallah bodoh wasyayati kira-kira setan. Wanada undang-undang sokong munafil malaikat kang undang-undang ya khairi wong kang kebaikan halumma rene masuk sira. Dipanggilah wahai orang-orang yang mencari kebaikan, sinilah, karena waktu inilah adalah tempat untuk kalian semuanya itu menanam kebaikan. Waktu Ramadan inilah waktunya kalian untuk memupuk atau untuk menampung sebanyak-banyaknya amal perbuatan. Waya bagi asyari wahai orang yang mencari keburukan, usul sendekos siro, berhentilah. Kalian jangan mendekat di bulan ini, karena bulan ini adalah tempatnya kebaikan di bulan ini penuh. Di bulan Ramadan
kembali menjadi sepi. Karena apa? Karena mereka tahu di bulan Ramadan itu adalah berkumpulnya kebaikan-kebaikan, dan mungkin mengira di bulan Ramadan itu tidak ada. Maka bagi kita sekalian, benar-benar kita manfaatkan sungguh-sungguh bulan Ramadan ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di ta'ala dalam nerangake dawuh ta'ala, qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil ghaliyah. Imam Bukhari yang menjadi gurunya Imam Syafi'i ketika menerangkan ayat Allah, qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil ghaliyah. Qulu padha mangan sapa sira kabeh, washrabu lan padha minum sapa sira kabeh hani'an kali enak. Bima aslaftum kelawan sebabe oleh diminami sapa sira kabeh fil ayyami ing dalem pira-pira dina al-ghaliyah kang wis lewat. Niki artosipun ngeten, bahwa ketika manusia mau menjalankan puasa di bulan Ramadan, dia itu menahan makan dan menahan minum, nanti dibalas oleh Allah di akhirat itu diberi kenikmatan yang berbeda dengan yang lain. Dipersilahkan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil ghaliyah. Dulu pada hari-hari yang lampau, ada waktu kamu sekalian di dunia itu tidak makan dan tidak minum. Kamu tahan gara-gara kamu itu puasa, dan kamu tahan tidak makan dan tidak minum itu benar-benar mengikuti perintah Allah. Sekarang nikmati nikmat itu. Silahkan sekarang di surga ini kamu makan sepuasnya, kamu minum sepuasnya. Itu dikarenakan karena dulu kamu itu meninggalkan makan dan minum. Jadi ditambah lagi kenikmatan sepuas-puasnya nanti ketika kita berada di surga. Maka beruntung bagi orang yang menggunakan kesempatan bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan seperti tahun ini. Meskipun dimangkin waktu berbuka puasa jatuh pada pukul 17:50 menit. Monggo sadanipun kita berbuka puasa, kita sama-sama zikir sebelum berbuka puasa. Mari kita bersama-sama mengikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alul jannata wa a'udzu bika min syarri wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alul jannata wa a'udzu bika min syarri wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alul jannata wa a'udzu bika min syarri wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata wal 'afata daimata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah wal 'afata daimata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah wal 'afata daimata fid dunya wal akhirah. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, anta ilahi la ilaha illa anta ilahi la ilaha ghairuka, ighfir ya rabbal alamin, fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa ghafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذهبت الرمح واختلت العروق وسبق الأجر إن شاء الله اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. بسم الله الرحمن